Ibu ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan hari ini, Ibu akan membahas kembali mengenai PBB ya. Mungkin Anda sebagian masih ada yang belum memahami bagaimana perhitungan dari PBB P3 ini. Nah, ini Ibu tegaskan kembali, Ibu sampaikan kembali kenapa Ibu mengulang kembali, karena PBB P3 ini sangat penting ya materinya, karena ini yang sering menjadi ujian soal dalam ujian sertifikasi konsultan pajak jika Anda nanti ada yang berminat untuk mengikutinya. Oke. Di sini sebelum Ibu lanjutkan untuk mengulang kembali, apakah Anda setuju atau Anda sudah memahami dengan membaca materi yang sebelumnya? Coba Ibu tanya sama Indah, apakah Indah sudah memahami untuk materi P3 ini perlu diulang kembali atau cukup? Perlu diulang, Bu. Oke, yang lainnya juga sama ya? Iya, Bu, mau diulang. Oke, Ya, Bu. Ibu ulang kembali, mudah-mudahan hari ini Anda ada sedikit kepemahaman. Nah, di sini ya. Di sini terkait materi PBB P3. Nah, PBB P3 ini kenapa disebut PBB P3 ya? Karena ini terdiri dari 3 hal sektor. Yang pertama adalah sektor perkebunan, yang kedua sektor perhutanan, dan yang ketiga sektor pertambangan. Sehingga dalam perpajakan disingkat PBB P3 karena ada 3P di sini ya. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai PBB di sektor perkebunan. Nah, dasar hukum PBB sektor perkebunan itu ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 ya. Ini dari Jo ya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang PBB. Nah, ini tentang undang-undangnya ya. Kemudian untuk Perdirjen Pajaknya nanti Anda juga bisa searching ya. Di sini adalah di Per 64 garis miring PJ 2010 tentang pengenaan pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan. Nah, selain Undang-Undang PBB, selain Perdirjen Pajak ada juga SE-nya. SE-nya itu surat edaran Dirjen. Nah, di sini ada SE 149 PJ 2010 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan Dirjen Pajak. Nah, di sini juga ada di nomor Per 64 PJ 2010 tentang pengenaan PBB sektor perkebunan. Nah, di sini bagaimana penentuan NJOP perkebunan ya, NJOP nilai jual objek pajak perkebunan ya. Di sini nanti akan ada istilah yang namanya areal produktif ya. Ada areal belum produktif, ada areal emplasemen dan ada areal lainnya. Nah, di sini kita tahu bahwa areal produktif adalah areal yang sudah ditanami meliputi areal tanaman belum menghasilkan dan areal tanaman menghasilkan. Nah, di sini penentuannya adalah dari nilai dasar tanah areal produktif ya, ditambah SIT ya. Nah, kemudian areal belum produktif itu apa? Nah, areal yang belum produktif ini areal sudah diolah tapi belum ditanami dan atau areal belum diolah. Nah, nanti penentuan NJOP-nya ini dari nilai dasar tanah area sudah diolah termasuk biaya pembukaan lahan, kemudian dari nilai dasar tanah area belum diolah. Yang ketiga, kita akan mengenal istilah areal emplasemen. Nah, apa itu areal emplasemen? Ya, areal yang digunakan untuk berdirinya bangunan ya dan sarana pelengkap lainnya dalam perkebunan. Kemudian penentuan NJOP-nya di sini dari nilai dasar tanah areal emplasemen termasuk biaya pematangan tanah. Kemudian ada area lainnya. Nah, area lainnya di sini areal tidak produktif atau tidak dapat dimanfaatkan.
dan atau areal jalan, jalan utama, jalan produksi, dan jalan kontrol ya. Kemudian penentuan NJOP-nya di sini dari nilai dasar tanah area tidak produktif, kemudian nilai dasar tanah area jalan termasuk pematangan tanah. Nah, tadi SIT itu ya kita ketahui bahwa SIT adalah standar investasi tanaman. Nah, standar investasi tanaman perkebunan tentunya ya, karena kita sedang bahas di sektor perkebunan. Apa itu SIT kan ya? SIT atau standar investasi tanaman adalah jumlah biaya tenaga kerja. Nah, bahan dan alat. Nah, ini dikasih warna merah ya karena ini biaya tenaga kerja, bahan dan alat. 3 poin ini yang diinvestasikan untuk pembukaan lahan, penanaman dan pemeliharaan tanaman. Nah, SIT adalah jumlah biaya yang diinvestasikan untuk satu jenis tanaman budidaya perkebunan per hektar yang dihitung berdasarkan komponen tenaga kerja, bahan dan alat ya, mulai dari pengolahan tanah hingga tanaman menghasilkan. Nah, di sini ada catatan bahwa penentuan SIT perkebunan diatur ya, ada 2 poin bahwa besarnya SIT perkebunan dihitung berdasarkan jumlah biaya yang diinvestasikan untuk suatu jenis tanaman budidaya perkebunan per hektar ya, ngitungnya ya, per hektar dalam 1 tahun. Apabila suatu jenis tanaman budidaya perkebunan dalam 1 tahun mengalami lebih dari 1 kali periode tanam, maka besarnya SIT perkebunan dalam 1 tahun dihitung besar standar investasi untuk sekali periode tanaman. Ya, kemudian di sini dikalikan jumlah periode tanam dalam 1 tahun. Nah, ini catatan untuk penentuan SIT di perkebunan. Nah, sekarang ke contoh soal ya, bagaimana menghitung PBB di sektor perkebunan. Nah, ini tolong diperhatikan, nanti UAS Ibu akan mengeluarkan soal tentang PBB ya. Contohnya begini, PT Sawit Seberang, sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di daerah Sumatera Utara memiliki menguasai atau mendapat manfaat dari tanah ya dan bangunan dengan rincian sebagai berikut. Nah, di sini ada areal produktif. Tadi Anda sudah mengetahui areal produktif itu apa. Kemudian ada areal empasemen, ya kan? Anda sudah tahu tadi. Nah, di sini diketahui areal produktif usia tanaman 2 tahun 100 ha. Nah, ini yang Anda perlu ketahui, 100 ha itu harus dibuat meter persegi. Kenapa? Karena di sini diketahui 1.700 nilainya per meter persegi. Nah, sehingga hektar ini Anda nanti di meter persegikan, ya kan? Nah, di sini nanti ya, apa namanya, 1 hektar itu kan ya, 1 hektar itu adalah 1.000, ya kan? 10.000 ya, mohon maaf, 10.000 meter persegi. Ya, 1 hektar adalah 10.000 meter persegi. Nah, karena di sini diketahuinya adalah nilai usia tanaman 2 tahun adalah 100 hektar, kelas 178 ini kelas ya, adalah 1.700 per meter persegi. Kita tahu bahwa 1 hektar adalah ada 10.000 meter persegi. Oke. Nah, di sini kita ketahui, kita menghitung ke perhitungannya. Nah, di sini kita menghitung usia tanaman 2 tahun kan ya. Nah, tadi kita ketahui usia tanaman 2 tahun adalah 100 ha. Nah, 100 ha ini karena 1 hektar adalah 10.000 meter persegi, maka 100 ha dikalikan dengan 10.000 dikalikan dengan 1.700. Nah, ini diketahui di soal ini ya. Ini 1.700, 10.000-nya adalah 1 hektar, ada 10.000 meter persegi, sehingga kita akan meterkan persegi ya. Nah, jadi 100 dikali 10.000 dikali 1.700, ketemunya 1,7 M. Ya, paham ya? Nah, kemudian di sini SIT-nya, nah SIT-nya kita tahu ya bahwa ini diketahui SIT-nya. SIT adalah standar investasi tanaman, itu adalah 2.795.000 per ha.
Sehingga ini dikalikan dengan 100 ya. Jadi angka 100 ini adalah dari sini ya. 100H itu adalah usia tanaman 2 tahun, kita tahu ada 100 hektar, sehingga 100 dikalikan dengan 2795. Pertanyaannya, kenapa 100 di sini tidak dijadikan meter persegi? Karena di soal diketahui bahwa seatnya itu adalah per hektar, sehingga tidak dibuat meter persegi. Ya, kalau yang usia tanaman 2 tahun 100H diketahui 1700 meter persegi. Kenapa dibuat meter persegi? Karena di sini diketahuinya adalah per meter perseginya 1700, sehingga harus dibuat meter persegi. Nah, kalau seatnya nggak usah. Nah, jadi akhirnya ketemulah ya di sini bahwa usia tanaman 2 tahunnya adalah 1,7 M, seatnya adalah 279.500.000. Oke, kita ke poin B. Tanaman yang sudah menghasilkan adalah 300H ya, 300H. Nah, 300H ini sama kelas 1B, kelas 178. Kenapa di sini perhitungannya 1700? Karena kita ketahui bahwa kelas 178 itu adalah per meternya nilainya 1700. Sehingga untuk tanaman yang sudah menghasilkan untuk kelas 178 maka per meternya sama 1700. Sehingga 300 itu adalah 300 hektar ya. 300 adalah 300 hektar dikalikan dengan 10.000 meter persegi dikalikan dengan 1.700 adalah 5,1 M ya. Kemudian di tanaman yang sudah menghasilkan ya, tanaman yang sudah menghasilkan diketahui bahwa seatnya adalah 5.646 per hektar, bukan per meter persegi, sehingga tidak perlu dibuat meter persegi. Sehingga 300 dikalikan 5.646 menjadi 1,693800. Ya, kita sudah menghitung areal kebun. Ya, nah sekarang di poin kedua diketahui areal emplacement ya kantor 0,5H kelas 140 diketahui per meter perseginya adalah 14.000. Sehingga karena ini adalah per meter maka kita buat meter persegi, sehingga kantor adalah 0,5 dikali 10.000 dikali 14.000, ketemunya adalah 70 juta. Kemudian di gudang 1 hektar ya, kelas 147. Nah, pabrik juga menggunakan kelas 147, berarti nilainya sama nanti 10.000 kan. Nah, jadi gudang berarti 1 hektar dikalikan 10.000 ya kan, dikalikan 10.000. Ini 10.000-nya nilainya ya, nilai kelas 147, ketemulah 100 juta. Kemudian pabrik di sini diketahui 2 hektar kelas 147. Nah, berarti pabrik 2 kali 10.000 dikalikan dengan nilai per meter persegi kelas 147 adalah 10.000, sehingga totalnya adalah 200 juta. Nah, berapa nilai jual objek tanah? Nah, nilai jual objek tanah ini adalah terdiri dari areal kebun dan areal emplacement. Sehingga kita totalkan 1 ditambah dengan 2. Itu ya. Nah, di sini kita totalkan ya 70 juta ya ditambah 100 juta. 100 berarti 270 ya. 270 juta ditambah, ini totalkan semua ya. Kita totalkan semua. Nah, ketemunya adalah 9.143.300 ya. Kita hitung ya, bisa salah hitung ini ya. 1,7 ditambah 279, kemudian 1693 ditambah 270 ya, betul ya, 9.143.300 ya. Nanti Anda boleh cek kembali untuk perhitungannya ya. Kemudian jadi ini yang NJOP tanah itu ditotalin semuanya ya, nilai perhitungan yang tadi di atas itu. Kemudian NJOP bangunan. Nah, NJOP bangunan di sini terdiri dari kantor, gudang, dan pabrik. Nah, di sini diketahui untuk kantor adalah 500 meter persegi.
dengan nilai kelas 072 adalah 700.000 per meter persegi. Karena 500 meter persegi ini luas kantornya sudah dalam bentuk meter persegi, tidak perlu kita kalikan lagi ya. Jadi bukan hektar yang diketahui, sehingga tinggal langsung saja dikalikan 500 dikalikan 700.000 ya, karena udah meter persegi. Ketemulah 350. Kemudian gudang 1000 meter persegi. Kelas 078 tinggal kalikan saja 505 per meter persegi, ketemu 505 juta. Kemudian pabrik 4.000 dikalikan dengan 365.000 sehingga ketemunya adalah 1,1 M 460 juta ya. Nah, kemudian berapa total NJOP bangunan? Ya, NJOP bangunan adalah total keseluruhan dari nilai NJOP kantor, gudang, dan pabrik. Kita hitung ya. Di sini 350 juta ditambah dengan 505 ya. Kemudian dikalikan 1460. Ketemunya 2315 ya. Betul ya. Jadi 2M 315. Nah, ini adalah nilai NJOP bangunan. Nah, sekarang kita tinggal menghitung PBB-nya. Nah, di sini NJOP tanah kita tahu ini angka dari sini ya, 9143300 ya. Kemudian NJOP bangunan adalah 2315 ya. Ketemulah NJOP tanah dan bangunan. Ya. Namanya juga PBB ya, pajak bumi bangunan. Nah, sehingga bumi ini tanah ya, sama dengan NJOP tanah dan bangunan. Sehingga sebelum menghitung PBB kita totalkan semua NJOP tanah dan bangunan. Ya, sehingga NJOP tanah 9M sekian ditambah dengan NJOP bangunan 2,3 sekian sehingga totalnya adalah 11,4 sekian ya. Nah, kita tahu bahwa NJOP TKP diketahui di sini adalah 10 juta. Apa itu NJOP TKP? Adalah nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Ya, jadi ini akan menjadi pengurang dari total NJOP tanah dan bangunan. Nah, di sini dikurangkan NJOP untuk perhitungan PBB itu harus dikurangkan dulu dengan NJOP TKP sehingga ketemulah 11,4 sekian. Nah, baru kita menghitung PBB-nya adalah 0,5%. Ini udah tarif baku ya untuk saat ini yang masih berlaku. 0,5% dikalikan dengan 40% dikalikan dengan NJOP untuk perhitungan PBB sehingga ketemulah 22.896.600. Nah, jadi inilah PBB yang harus dibayarkan ya, yang harus dibayarkan pada tahun 2013 atas perkebunan dari PT Sawit Seberang dengan soal yang sudah tercantum. Begitu. Oke, dari yang Ibu sampaikan, apakah Anda sudah paham saat ini? Insya Allah, Bu. Oke, Bu, yang untuk yang areal emplasemennya, Bu, itu tuh kan kantor jadi 0,5 ya, Bu? Betul. Itu tuh boleh dilihat soalnya, Bu. Ini 0,5 per hektar. Ya, areal emplasemen kantor 0,5 hektar. Kan di meter persegi kan berarti 0,5 dikalikan 10.000. Dikalikan 10.000 kan 500 ya. Jadi Iya, Bu. 0,5H berarti kan sebentar 0,5 dikalikan dengan 10.000 berarti kan 5.000. Berarti 0,5 hektar tuh 5.000 meter persegi kan ya. Nah, jadi 5.000 di sini. 0,5 dikalikan 10.000 jadi 5.000 dikalikan 14.000. 14.000. Jadi ketemunya 70 juta gitu. Jadi untuk areal yang masih dalam kondisi hektar maka harus dimeter persegikan terlebih dahulu. Nah, kalau untuk bangunan ini kan tidak ya. Jadi langsung saja dikalikan dengan nilai per meternya berapa. Itu ya. Paham, Deti? Paham, Bu. Yang lainnya juga paham ya? Bu mau tanya yang tadi tuh ada ke bawah lagi, Bu. Coba, maaf. Ini
ini? Yang NJOP TKP tuh itu kan 10 juta. Nah, itu tuh memang udah hitungannya begitu apa gimana ya, Bu ya? NJOP PTKP Garis itu soal. sudah menjadi ketentuan untuk PBB di sektor perkebunan saat ini. Untuk NJOP TKP-nya adalah 10 juta. Nah, ini juga sudah diketahui di soal seperti ini. PPH 21 Anda sudah belajar untuk penghasilan tidak kena pajak yang menjadi pengurang pajak penghasilan orang pribadi per tahunnya adalah 54 juta, ya kan? Nah, ketika akan menghitung penghasilan kena pajak kan harus dikurangi dulu dengan PTKP, ya kan? Nah, sama di PBB ini juga. Jadi untuk ketemu NJOP untuk perhitungan PBB, Anda kurangkan dulu dengan NJOP PTKP. Begitu ya? Ini sudah Iya, menjadi baik, Bu. ketentuan. Oke, yang Iya, lainnya? makasih, Bu. Sama-sama. Yang lainnya? Ada siapa saja sih di sini? Ada Angga, paham Angga? Bu, Ya, tanya Bu. ya, silakan. Bu, Ya, silakan Pak. mau nanya Bu, yang 40% tuh yang dari mana Bu? Untuk tarif Atau 0,5% sama dengan 40% itu sudah ketentuan ya. 40% ya sudah ketentuan untuk tarifnya. Nah, ini di sesi sebelumnya Ibu sudah menyampaikan ya, mungkin Deti ya. Ada kan? Iya, Iya Bu. kan? Ada kan di rumusan awal bahwa untuk menghitung PBB dari 40% gitu kan ya. Kalau yang kemarin masuk, yang sebelumnya, minggu sebelumnya ya kan. Nah, itu sudah menjadi ketetapan, Pak. Nah, jadi untuk saat ini 40% sama 0,5%, sehingga kita gunakan tarif itu. Nah, kecuali nanti ke depan ada perubahan terkait dengan tarif PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan, kita akan mengikuti update itu. Gitu, Pak. Oke, silakan yang lainnya. Sama-sama. Cukup ya untuk PBB sektor perkebunan ya. Iya, Bu. Oke, kita lanjutkan ke Indah. Udah paham ya Indah ya? Oke, kita lanjutkan ya tentang PBB sektor perhutanan ya. Nah, di sini kita masih ada waktu berapa menit sebelum ke 40 menit ya tadi. Nah, di sini nanti kalau habis waktunya lanjut lagi untuk sesi 2 ya. Nah, Ibu lanjutkan untuk dasar hukum dari PBB sektor perhutanan ya. Dasar hukum PBB sektor perhutanan tetap kita ngacu kepada Undang-Undang PBB, Undang-Undang Pajak Bumi Bangunan ya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Jo, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang PBB. Nah, di sini per Dirjen ya, per 36 PJ 2011 tentang pengenaan pajak bumi dan bangunan sektor perhutanan. Kemudian SE Dirjen, SE 89 PJ 2011 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan Dirjen Pajak, dan nomor per 36 PJ 2011 tentang pengenaan PBB sektor perhutanan. Nah, 3 dasar dari Undang-Undang per Dirjen dan SE Dirjen sebaiknya Anda memiliki sebagai bahan nanti rujukan ketika ada persoalan di lapangan atau dalam penyelesaian soal terkait dengan PBB sektor perhutanan ya. Oke. Penentuan NJOP perhutanan ya ini sama dengan NJOP perkebunan, tetapi di sini ada beberapa poin yang berbeda ya terkait dengan penentuan NJOP-nya. Nah, di sini kita masih mengenal namanya areal produktif, yaitu terdiri dari hutan tanaman ya, di sini areal hutan yang ditanami ya. Kemudian hutan alam adalah areal blok tebangan ya. Penentuan NJOP untuk hutan tanaman adalah nilai dasar tanah ditambah dengan SIT ya. Kemudian hutan alam di sini adalah pendapatan bersih setahun dikalikan angka kapitalisasi ya. Ini penentuan nilai jual objek pajaknya. Kemudian yang kedua adalah areal belum produktif ya. Di sini terdiri dari hutan tanaman dan hutan alam. Areal yang sudah diolah tapi belum ditanami. Kalau hutan alam adalah areal hutan dapat ditebang selain blok
tebangan ya. Kemudian ada penentuan NJOP-nya untuk areal belum produktif. Di sini hutan tanaman, nilai dasar tanah termasuk biaya dari pembebasan lahan ya. Kemudian hutan alam, di sini nilai dasar tanah, areal belum produktif. Nah, di sini untuk areal emplasemennya kita ketahui bahwa areal yang digunakan untuk berdirinya bangunan dan sarana pelengkap lainnya dalam perhutanan termasuk jalan diperkeras. Nah, penentuannya adalah dari nilai dasar tanah areal emplasemen termasuk biaya pematangan tanahnya juga. Nah, di sini untuk area lainnya nanti kita akan mengenal mengenai log ponds, log yards, areal tidak produksi terdiri dari rawa, payo, danau pihak ketiga secara tidak sah. Kemudian di sini log pond-nya adalah NTD log ponds, kemudian log yard-nya NDT log yards, kemudian ada areal tidak produktif, NDT areal tidak produktif ya. Nah, nanti apa itu log pond, log yards? Nah, nanti coba Anda bisa searching ya, apa itu pengertian dari NDT log pond juga ya. Nah, kemudian kita ke contoh soal. Nah, di sini PT Wanasetra, sebuah perusahaan pengelola hutan tanam industri HPHTI, memiliki, menguasai, mendapat manfaat dari bumi dan bangunan dengan rincian sebagai berikut. Nah, ini ada istilah areal produktif ya. Nah, ini baru Ibu sampaikan, log pond itu adalah perairan ya. Log pond adalah perairan. Areal lainnya itu tadi terdiri dari rawa atau payo ya. Nah, di sini areal produktif diketahui tanah yang ditanami komoditas hutan industri dan telah menghasilkan tanaman sono keling 500 ha kelas 161 dengan nilai per meter perseginya adalah 5.000. Oke, kita langsung saja ke penyelesaiannya. Ya, di sini ya kita tahu yang diketahui lumayan banyak ya nih untuk bangunannya. Nah, di sini NJOP TKP-nya adalah 10 juta ya, masih 10 juta. Oke, kita masih ada waktu 10 menit ya. 10 juta. Kemudian penghitungan PBB. Nah, tanah yang sudah menghasilkan tanaman sono keling di sini kita ketahui tadi 500 teh dari 500 hektar ya. Berarti kita akan buat dalam meter persegi sehingga 500 dikali dengan 10.000 dikalikan dengan 5.000. 5.000-nya ini adalah nilai per meter perseginya. Ini kan. Nah, jadi ketemulah 25 juta. Seed-nya adalah, kita lihat soal, seed-nya adalah standar investasi tanaman itu adalah berapa di sini? 2.930.800 ya, dikalikan dengan 500 ketemulah 1,465.400. Nah, kemudian tanaman belum menghasilkan sono keling tahun keempat di sini diketahui bahwa ada 100 ha ya, ini 100 ha dengan kelas 161 per ha-nya adalah 24.27.800 ya. Nah, di sini berarti tanaman yang belum menghasilkan 100 ya 24.27.800. Nah, di sini sono keling tahun keempatnya kita lihat ada 100 hektar ya. Dengan kelas 161 berarti masih dengan nilai yang 5.000 ya. Nah, berarti 100 kali 10.000 kali 5.000 ketemunya 5M. Seed-nya adalah 100 dikali 24.27.800, 24.780. Sono keling tahun kelima, kita lihat masih menggunakan nilai kelas 161, masih menggunakan kelas 161 sehingga 200 dikalikan dengan 10.000 dikalikan dengan 5.000 betul ya. Jadi ketemunya 10M, seed-nya 200 kali 2769.800 ketemunya sekian. Sehingga nanti ini kita totalkan ya nantinya. Kemudian log pond ini adalah kita tahu log pond ini adalah perairan dengan 20 ha kelas 191, kelas 191. Ya, sehingga 20 dikali dengan 10.000 dikalikan 480 ya. 480 ini adalah nilai kelas
480 per meter perseginya diketahui 480 ya. Dikalikan dengan 480 ketemunya 96. Area lainnya 50 dikalikan 10.000 dikalikan 140 ketemunya 70 juta. Nah, areal emplasemen di sini terdiri dari pabrik. Kita lihat di sini pabrik 3.000 meter persegi dikalikan dengan 202 dikalikan dengan 1.200 di sini. Nah, di sini ya 1.200 per meter persegi ya. Di sini diketahui kelas 182 adalah 1.200. Gedung juga menggunakan 1.200 ya, ketemulah 6 juta. Kantor 1.000 dikali 1.200 ketemunya 1.200.000. Perumahan juga 10.000 dikalikan 1.200 ketemunya 12 juta. Sehingga total NJOP tanah adalah 42 M sekian ya. Ini ditotalkan semua ya dari poin 1 sampai dengan poin 4 ya. Kemudian diketahui untuk NJOP bangunan pabrik 3.000 dengan per meter perseginya adalah 225, sehingga pabrik 3.000 dikalikan 225 menjadi 675 juta, gudang 500 dikalikan 225 juta menjadi 112.500, kemudian kantor 200 dikalikan 310 juta menjadi 62 juta. Kemudian perumahan di sini kita lihat di soal ya, 1.000 dikalikan dengan kelas 90. Kelas 90 adalah 225, sehingga 1.000 dikalikan 1.000 dikalikan dengan 225 juta, 225.000 sehingga ketemunya adalah 225 juta. Nah, kemudian kita hitung NJOP bangunannya adalah total pabrik, gudang, kantor, perumahan, ketemu 1 M sekian. Nah, kemudian kita hitung NJOP tanah dan bangunan, ini gabungan dari NJOP tanah sebesar 42 M sekian ditambahkan dengan 1 M sekian, ketemunya 43 M sekian. Kemudian dikurangkan dengan NJOP TKP sebesar 10 juta, sehingga NJOP sebagai dasar perhitungan PBB adalah 43,5 M sekian ya, dikurangi dengan 10 juta menjadi 43 M 523 sekian. Nah, berapa PBB-nya? Kita kalikan 0,5% kalikan 40%, ketemunya 87 juta. 47 sekian. Nah, jadi ini adalah nilai PBB yang akan kita bayarkan dalam sektor mana ini? Kita lagi bicara mengenai sektor Perhutanan, Bu. perhutanan ya, sektor perhutanan dari PT Wanasetra. Nah, di sini jadi jumlah pajak bumi dan bangunan dari PT Wanasetra dengan NJOP TKP yang diketahui 10 juta, maka PBB yang harus dibayarkan menjadi kewajiban PT adalah sebesar 87 juta sekian. Nah, jadi itu yang dapat Ibu sampaikan untuk sektor perhutanan dan sektor perkebunan. Nah, nanti di sesi 2 Ibu bahas mengenai sektor pertambangan ya. Karena sekarang masih ada waktu 3 menit ya. Silakan jika ada yang mau tanyakan untuk sektor perhutanan. Sama ya, cukup ya untuk sektor perhutanan ya. Cukup, Bu. Ya, Bu. Cukup ya. Nah, kita akan lanjut ke sektor pertambangan. Tapi Ibu tutup dulu ya. Ibu tutup dulu untuk penyampaian materi untuk yang di sesi 1 ini. Nanti kita lanjut di sesi kedua dengan PBB sektor pertambangan ya. Karena Ibu ini dibuat remaining meeting time-nya ya. Nanti jika yang tidak hadir bisa membuka nanti rekaman untuk perkuliahan hari ini. Itu saja Ibu tutup di sesi pertama. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.